Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Tidak, jawab Chu Feng. Dihadapi dengan pertanyaan Wang Wei, Chu Feng menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengatakan yang sebenarnya pada Wang Wei. Bukannya dia ingin menyembunyikannya dengan sengaja, itu karena dia tidak ingin melukai harga dirinya. Terkadang, benar-benar ada kesenjangan yang sangat besar antara bakat mereka berdua. Misalnya, tidak semua orang memiliki kepekaan seperti Chu Feng. Chu Feng tahu bahwa kolam abadi kuno yang menurutnya, itu seharusnya agak berbeda secara intrinsik dengan yang dimiliki Wang Wei dan yang lainnya. Chu Feng telah merasakan energi alami dengan kekuatannya sendiri, sedangkan Wang Wei dan yang lainnya telah menggunakan bantuan bahan asing, yaitu pil obat, hanya untuk merasakan energi alami. Selain itu, apa yang dia rasakan kemungkinannya tidak sedalam dan sejelas apa yang dirasakan Chu Feng. Setelah itu, Chu Feng juga berpura-pura tidak merasakan apa-apa, dan kemudian menelan sebagian pil obatnya. Meskipun dia merasakan sedikit perubahan, tapi itu tidak terlalu berpengaruh besar. Dengan demikian, Chu Feng merasa bahwa pil obat ini kemungkinan mampu meningkatkan sensitivitas seseorang untuk sementara, sehingga mereka bisa merasakan hal-hal di dalam kolam abadi kuno untuk membantu mereka dalam pelatihan. Adapun alasan mengapa efek pil obat ini sangat kecil untuk Chu Feng, itu kemungkinan besarnya bahwa, berarti kepekaan Chu Feng sudah sangat tinggi dan tidak membutuhkan pil obat ini untuk meningkatkan sensitivitasnya. Bahkan jika dia menggunakannya, dia tidak akan bisa mendapatkan banyak hasil dari pil tersebut. Pil obatku hilang. Apa yang sedang terjadi? Aku bersumpah telah menempatkan mereka di dalam kosmos Saku, tapi kenapa aku tidak bisa menemukannya lagi? Wah, pil obatku juga hilang. Apakah kamu sedang bercanda? Milik aku juga hilang. Siapa yang mengambil pil obat aku? Teriak orang-orang. Tepat pada saat ini, banyak orang di sekitarnya mulai berteriak panik. Setelah memeriksa, Chu Feng dan yang lainnya menemukan bahwa, setidaknya ada 300 orang yang kehilangan pil obat mereka. Selain itu, mereka semua memiliki satu kesamaan, yaitu mereka semua adalah murid dari Biara Orion. Selanjutnya, mayoritas dari mereka adalah orang-orang yang telah mengepung Chu Feng dan berusaha menindasnya lebih awal. Pada saat ini, sudut bibir Chu Feng sedikit terangkat. Itu karena, dia mengingat hampir 1000 pil obat yang diberikan kepadanya oleh gadis kecil itu, dan sepertinya dia telah menyadari sesuatu. Dibandingkan dengan Chu Feng, murid-murid lain dari hutan Qianwood Selatan tidak dapat menahan diri dan mulai tertawa. Selain itu, tawa mereka juga sangat keji. Karena khawatir tawa keji mereka akan ditemukan oleh orang-orang di Biara Orion, tetapi mereka masih tidak dapat menahan diri, dan para murid hutan Qianwood Selatan akhirnya mulai menggunakan tangan mereka untuk menutupi mulut mereka. Namun, ini hanya membuat mereka tampak lebih keji. Sebenarnya, ini tidak bisa disalahkan pada mereka. Itu karena, bahkan tetua Gongsun saja, yang merupakan seorang senior yang telah hidup lebih dari 200 tahun, dia juga ikut tertawa pada saat ini. Adapun alasan mengapa mereka tertawa begitu bahagia, itu karena mereka semua merasa bahwa karma telah menerpa orang-orang dari Biara Orion. Ayo pergi, jangan tinggal di tempat ini lagi. Mari kita pergi ke pusat kolam abadi kuno. Itu adalah pintu masuk ke wilayah terdalam dari kolam abadi kuno, dan juga tempat dengan konsentrasi energi terpadat. Jika kamu semua ingin berlatih, tempat itu akan menjadi tempat yang paling terbaik. Tiba-tiba saja, tetua Gongsun memanggil perhatian para muridnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan tetua Gongsun, Chu Feng dan yang lainnya menemukan bahwa pada saat ini, selain mereka dan para murid dari Biara Orion yang telah kehilangan pil obat, mayoritas kerumunan mulai bergerak menuju pusat kolam abadi kuno. Melihat ini, Chu Feng dan yang lainnya tidak ragu, dan mulai mengikuti tetua Gongsun menuju pusat dengan kecepatan cepat. Itu bisa dilihat, semua orang berjalan di atas air, dan tidak ada yang memilih untuk terbang.
Itu karena, ada energi khusus di Immortal Pond yang membatasi penerbangan. Energi itu adalah hal-hal yang mereka inginkan, jadi bagaimana mungkin mereka rela meninggalkan kolam abadi dan terbang? Semakin jauh mereka pergi, Chu Feng menemukan bahwa air menjadi lebih dalam dan lebih dalam lagi. Meskipun airnya sangat jernih, tapi dasar kolam mulai menjadi tidak terlihat. Setelah mereka tiba di daerah tengah, ketika mereka melihat ke bawah, apa yang mereka lihat sebenarnya adalah kegelapan yang pekat. Tampaknya apa yang ada di bawah mereka ini, itu adalah lubang tanpa dasar. Satu pandangan sekilas ke lubang ini, itu akan memberikan satu rasa menggigil. Namun, meskipun ini masalahnya, orang masih berenang menuju wilayah tengah. Tak satu pun dari mereka terjun ke dalam air, dan mereka hanya berenang dan mengambang di permukaan air. Chu Feng dan yang lainnya juga telah tiba di tempat ini. Meskipun mereka masih bergerak di dalam air, mereka juga dapat merasakan bahwa energi khusus di wilayah ini menjadi berkali-kali lebih padat. Namun Chu Feng juga bisa merasakan, bahwa energi padat mengalir keluar dari bawah. Dengan kata lain, energi padat itu berasal dari jurang maut tersebut. Itu juga merupakan daerah yang disebut sebagai area terdalam dari kolam abadi era kuno. Pada saat semua orang menikmati sensasi luar biasa yang ditimbulkan oleh pusat kolam abadi kuno, Chu Feng menatap jarum abadi kuno kolosal yang menyebar dari kedalaman tambak abadi kuno, dan meluas sepanjang jalan ke dalam kabut putih tak terbatas yang berada di atas. Dari tempat dia sebelumnya, jarum abadi kuno ini benar-benar tampak seperti jarum. Namun setelah melihatnya dari dekat, menyebutnya jarum benar-benar tidak terlalu tepat. Jarum abadi kuno ini sangat besar, dan diameternya lebih dari 100 meter. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa diciptakan manusia. Meskipun Chu Feng tidak dapat menggunakan kekuatan spiritualnya, tetapi hanya dengan melihatnya menggunakan matanya saja, dia bisa mengatakan bahwa jarum abadi kuno ini adalah barang yang tidak bisa dihancurkan. Selain itu, jarum abadi kuno dipenuhi dengan ukiran simbol dan juga rune. Mereka adalah hal-hal yang bahkan Chu Feng sendiri tidak dapat menguraikannya. Maka kemungkinannya, mereka diukir pada jarum abadi kuno ini selama era kuno. Rumble. Tidak lama setelah orang-orang mulai berlatih di pusat kolam immortal kuno, gemuruh samar terdengar dari cakrawala di sisi lain dari kolam immortal kuno. Mengangkat kepala mereka untuk melihatnya, Chu Feng dan yang lainnya menemukan bahwa item seperti bunga lotus terbang ke arah mereka. Meskipun penampilan item ini seperti lotus, tapi ukurannya sangatlah besar. Lebih tepatnya, itu tampak lebih seperti jenis kapal perang khusus. Selain itu, sekitar 600 elf kuno berdiri di atas kapal perang bunga lotus itu. Seperti peri kuno lainnya, mereka semua mengenakan jubah tanaman hijau. Tidak mungkin bagi seseorang untuk melihat penampilan wajah mereka, dan menentukan jenis kelamin ataupun kekuatan mereka. Namun, ada dua sosok yang berdiri di depan sebagian besar wilayah kapal perang tersebut. Selain itu, salah satu dari dua tokoh itu benar-benar berbicara dengan suara yang sudah tua dan kuat. Lokasi tempat kamu berada sekarang, ini adalah pintu masuk ke kedalaman kolam abadi kuno. Dalam waktu kurang dari 1 jam, kekuatan dalam kedalaman kolam abadi kuno akan mulai mengalir keluar. Pada saat itu, lokasi tempat kamu semua berada sekarang, adalah lokasi energi terpadat di kolam abadi kuno. Namun meski begitu, ini juga akan menjadi lokasi paling berbahaya. Jika kamu ingin hidup, maka yang terbaik bagi kamu adalah meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Namun jika ada di antara kamu yang ingin menantang kekuatan kolam immortal kuno untuk mendapatkan panen yang lebih baik, maka teruslah tinggal di sini. Namun jangan salahkan aku karena tidak memperingatkan kalian semua, bahwa aliran kekuatan kolam immortal kuno ini sangatlah dahsyat. Di masa lalu, ada orang yang tidak dapat menahannya dan akhirnya mati di tempat. Jadi aku menyarankan agar kamu semua untuk menilai kemampuan kamu sendiri, dan bertindak sesuai dengan itu. Kamu pasti tidak harus kehilangan nyawa kamu demi mencoba bertindak berani untuk sesaat. Setelah sosok elf kuno itu mengucapkan kata-kata itu, mayoritas orang mulai dengan panik berenang menjauh dari pusat kolam immortal kuno.
Dan bahkan, mereka berusaha untuk meninggalkan wilayah ini secepat mungkin. Dalam sekejap, di wilayah ini yang sebelumnya memiliki hampir 4.000 orang, kini hanya beberapa ratus orang saja yang tersisa. Saudara junior Chu Feng, apakah kamu benar-benar berencana untuk menantang wilayah terdalam dari kolam abadi kuno ini? Melihat bahwa Chu Feng tidak memiliki niat sedikit pun untuk pergi, Wang Wei bertanya dengan cemas. Karena aku datang ke sini, jika aku tidak mencobanya, aku akan menyesal setelah itu. Kata Chu Feng dengan senyum di wajahnya. Namun, seseorang bisa mengatakan tekadnya yang kuat. Chu Feng, jika mengingat kata-kata yang diucapkan oleh elf kuno itu, kamu harus menilai kemampuanmu dan bertindak sesuai itu. Kamu pasti tidak harus berusaha bertindak berani hanya untuk sesaat. Melihat tekad Chu Feng, Tetua Gongsun segera menasihatinya. Tetua, tolong percayalah, Chu Feng ini tahu tentang bagaimana bertindak dengan tepat. Kata Chu Feng. Melihat penampilan percaya diri Chu Feng, Tetua Gongsun tersenyum dan mengangguk. Dia kemudian berbalik ke Wang Wei dan yang lainnya, lalu melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo pergi." Sementara Chu Feng bisa mencoba menantang tempat ini, aku khawatir kalian semua tidak akan bisa, ucap Tetua Gongsun. Setelah mengatakan itu, Tetua Gongsun mulai berenang menuju wilayah luar. Karena bahkan Tetua Gongsun saja mengatakan hal seperti itu, maka secara alami tidak cocok untuk Wang Wei dan yang lainnya untuk terus tinggal di sini. Setelah melirik Chu Feng, mereka juga mulai pergi menjauh. Dalam hati mereka juga tahu betul. Persis seperti yang dikatakan Tetua Gongsun, sementara Chu Feng mampu menantang tempat ini, mereka tidak akan mampu. Dengan demikian, tidak ada satupun dari mereka yang berani untuk terus tinggal di sini, dan telah menempatkan semua harapan mereka kepada Chu Feng. Meskipun mereka agak khawatir, tapi mereka juga berharap bahwa Chu Feng akan mampu menahan tekanan tempat ini, dan memenangkan kehormatan untuk hutan Qianwood Selatan. Itu karena, Chu Feng saat ini sudah tidak lagi hanya harapan si Kong Zixing. Tapi sebaliknya, dia telah menjadi harapan semua orang di hutan Qianwood Selatan. Lihatlah ke sana, bukankah itu bocah dari hutan Qianwood Selatan? Dia benar-benar memiliki keberanian untuk menantang wilayah terdalam kolam immortal kuno. Seru seorang. Dalam sekejap, sejumlah besar orang telah meninggalkan pusat kolam immortal kuno, dan itu membuatnya akan jauh lebih mudah untuk mengenali orang-orang yang tersisa. Ketika seorang murid dari Biara Orion menemukan bahwa Chu Feng telah tinggal, dia segera mulai mengejek dan menghina Chu Feng. Terlepas dari sikap seperti apa yang ditunjukkan oleh para tetua kepada hutan Qianwood Selatan, para murid ini telah memandang rendah hutan Qianwood Selatan dari lubuk hati mereka. Hinaan semacam ini telah mengakar begitu dalam. Selain itu, Chu Feng memiliki gesekan kecil dengan mereka sebelumnya. Dengan demikian, mereka pasti tidak akan membiarkan kesempatan untuk mengejek Chu Feng berlalu begitu saja. Dia benar-benar seorang murid dari hutan Qianwood Selatan. Dia tampaknya adalah orang yang telah menghina kepala Black Python Stronghold. Sudah bertahun-tahun, sejak seseorang dari hutan Qianwood Selatan berani menantang tempat ini. Murid ini tampaknya agak luar biasa, teriak orang-orang. Orang-orang dari Biara Orion sengaja berteriak dengan suara sangat keras, itu ketika mereka menemukan Chu Feng. Dengan demikian, ini menyebabkan perhatian orang lain. Hanya ketika mereka menemukan Chu Feng, mereka tidak bertindak sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang dari Biara Orion. Alih-alih mengejeknya, mereka justru menantikan penampilannya. Itu karena sejak masalah dengan Black Python Stronghold, mereka telah memandang Chu Feng dengan rasa hormat yang sama sekali baru, dan juga merasa bahwa dia adalah murid yang luar biasa. Selain itu, pertempuran dengan Biara Orion sebelumnya, serta keputusannya untuk tinggal di sini dan menantang lokasi ini, itu telah membawa kesan dan harapan yang lebih baik dari kerumunan di sekitarnya. Mereka tidak lagi memandang rendah, ataupun membenci Chu Feng sedikit pun. Wush! Tepat pada saat ini, dari kapal perang bunga lotus itu, sosok yang berdiri di samping pria tua yang berbicara sebelumnya tiba-tiba saja melompat keluar dari kapal perang, dan mendarat ke kolam immortal kuno. Wush 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 wush.
Setelah itu, 600 tokoh di atas kapal perang mulai melompat darinya, dan mendarat di kolam abadi kuno secara berturut-turut. Kecepatan jatuh mereka juga sangat cepat. Namun, mereka tidak membawa percikan air ketika mereka mendarat di dalamnya. Seolah-olah, mereka adalah satu dengan air kola. Immortal kuno saat memulai. Lembut namun indah, tampilan mereka telah membuat kagum dan keriuhan dari kerumunan. Pada saat ini, hanya satu sosok yang tersisa di kapal perang. Dia adalah orang tua itu yang berbicara sebelumnya. Dialah satu-satunya orang yang tidak melompat ke air. Namun sebaliknya, dia melihat ke kerumunan di bawah ini dan berkata, "Aku tahu bahwa masalah yang berkaitan dengan jarum abadi kuno, ini telah diketahui di antara kamu manusia dan binatang buas. Aku juga tahu bahwa banyak orang yang tidak percaya kalau itu benar, dan merasa bahwa itu hanyalah kebohongan yang diciptakan oleh kita para peri kuno. Namun aku bisa memberitahumu semua, itu adalah kebenaran. Jarum abadi kuno memang mampu melepaskan petir, yang akan menutupi seluruh langit kolam abadi immortal kuno setelah dipicu. Selain itu, tergantung pada siapa yang memicu petir itu, maka warna petir yang dikeluarkan juga akan berbeda," ucap orang tua peri kuno. "Wah, apakah semuanya benar-benar nyata?" seru kerumunan. Mendengar kata-kata itu, kerumunan menjadi riuh. Meskipun masalah tentang Immortal Needle kuno telah dikabarkan selama bertahun-tahun, tapi ada juga orang yang tidak mempercayainya. Karena bagi sebagian besar dari mereka, mereka benar-benar merasa bahwa kabar itu adalah palsu. Namun hari ini, orang tua peri kuno itu telah mengkonfirmasi bahwa masalah ini benar. Ini menyebabkan orang-orang yang sudah percaya itu adalah kebenaran untuk mempercayainya, dan bahkan lebih. Sedangkan untuk mereka yang tidak percaya, pada mulanya mereka menjadi skeptis. Pada saat ini, banyak orang di dalam Immortal Pond sedang bersemangat. Terutama Yuan King, Qin Guang, dan lainnya yang percaya diri. Selain itu, ketidaksabaran tertulis di wajah mereka. Bagi orang-orang ini, apa yang ingin mereka lakukan adalah tidak memenangkan kehormatan bagi umat manusia ataupun binatang buas. Tapi sebaliknya, mereka tahu bahwa mereka akan menjadi terkenal jika mereka berhasil memicu jarum abadi kuno itu, dan pada gilirannya akan mencerahkan masa depan mereka. Aku tahu bahwa kalian semua dari ras manusia dan ras binatang buas, kalian sangat ingin memicu jarum abadi kuno itu. Aku juga bisa mengatakan bahwa, beberapa di antara kamu sudah menjadi tidak sabar. Baiklah, aku dapat memberi tahu kamu semua metode untuk memicu jarum abadi kuno. Selama kamu dapat mencapai wilayah terdalam dari Immortal Pond kuno dan bertahan di tempat itu dalam sesaat, maka kamu akan dapat memicu jarum abadi kuno itu. Jika ketiga ras berhasil mencapai wilayah terdalam dari kolam abadi kuno, maka itu akan ditentukan oleh siapa yang bisa bertahan di wilayah itu untuk waktu yang paling lama. Jarum abadi kuno akan dipicu oleh orang yang bertahan di wilayah terdalam untuk waktu yang paling lama. Aku sudah memberitahumu semua metode ini. Adapun apakah kamu akan dapat memicu jarum abadi kuno itu atau tidak, itu semua akan tergantung pada kemampuan kamu sendiri. Namun aku harus mengingatkan kamu semua, bahwa wilayah terdalam Immortal Pond kuno bukanlah tempat yang bisa dimasuki siapapun sesuka mereka. Karena sudah banyak orang yang mati di sana. Bersiaplah, kekuatan dari kedalaman kolam abadi kuno akan mencapai permukaan air. Kamu semua harus mengalami itu untuk diri kamu sendiri terlebih dahulu. Lalu lihatlah, apakah kamu dapat bertahan dalam energi itu selama 1 jam sebelum mencoba menyelam ke dalam air. Namun semakin dalam jangkauan kamu, maka semakin kuat kekuatannya. Itu akan lebih baik bagi kamu semua untuk menilai kemampuan kamu sendiri, dan bertindak sesuai dengan itu. Karena kalau tidak, jika kecelakaan terjadi pada kamu, maka kami, para peri kuno, tidak akan mengambil tanggung jawab apapun. Kata orang tua peri kuno itu. Gelembung 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 gelembung. Tidak lama setelah itu orang tua elf kuno itu selesai menjelaskan kepada orang banyak, suara aneh mulai datang dari bawah di mana Chu Feng dan yang lainnya melayang. Segera, sejumlah besar gelembung mulai mengalir keluar dari bawah.
Akhirnya, gelembung-gelembung mencapai permukaan air. Pada saat ini, di wilayah air tempat Chu Feng dan yang lainnya berada, air mulai menyala seperti air mendidih. Pada saat ini, banyak orang mulai menunjukkan ekspresi kesakitan. Bahkan ada orang yang buru-buru melompat keluar dari air, dan meninggalkan wilayah perairan ini. Itu karena pada saat ini, tekanan yang menakutkan muncul di wilayah air itu. Tekanan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Adapun dengan tekanan itu adalah kekuatan dari kedalaman kolam abadi kuno yang disebutkan oleh orang tua peri kuno itu. Pada saat ini, selain sebagian kecil orang yang mengambil kesempatan ini untuk berlatih dan tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi, mayoritas orang membeku di lokasi asli mereka dengan pandangan mereka pada Chu Feng dan yang lainnya. Mereka ingin tahu dengan persis, berapa banyak orang yang bisa bertahan di bawah tekanan semacam itu selama 1 jam, dan siapa sajakah orang yang akan berhasil. Waktu perlahan berlalu, dan tampaknya sangat panjang dan lambat. Ini terutama bagi orang-orang berada di dalam air itu, dan itu hanya siksaan yang sangat besar yang mereka terima. Dalam kondisi seperti itu, ada aliran orang yang terus-menerus meninggalkan wilayah air itu. Beberapa bahkan ada yang buru-buru berenang keluar dari wilayah tengah. Sedangkan beberapa juga ada yang buru-buru melonjak ke langit. Bahkan ada juga beberapa yang tidak dapat bertahan, tetapi masih dengan keras kepala terus bertahan, dan kemudian berakhir dengan kehilangan kesadarannya. Sementara itu orang-orang keras kepala itu mengeluarkan busa dari mulut mereka, dan akhirnya diselamatkan oleh orang lain. Akhirnya, 1 jam berlalu. Dari hampir 500 orang yang tetap tinggal, kini hanya 25 orang saja yang tersisa. Dari 25 orang ini, 5 adalah binatang buas. Paling tidak, 5 di antara mereka sudah berubah menjadi bentuk binatang buas yang mengerikan. Meskipun bentuk monster mengerikan mereka sedikit tidak sedap dipandang, tapi tetap saja bentuk sebenarnya monster mengerikan itu, ini adalah bentuk terkuat mereka. Adapun sisa 20 orang lainnya, 10 di antara mereka adalah murid dari Biara Orion. Jumlah ini telah mengkonfirmasi kembali kepada orang-orang bahwa, Biara Orion adalah penguasa wilayah ini yang memiliki posisi tak tergoyahkan. Selain murid-murid dari Biara Orion, ada 10 orang yang tersisa. Ada seorang pria, wanita, tua, dan juga muda di antara 10 orang ini. Para pemuda itu berasal dari keluarga terkenal. Adapun yang sudah tua, mereka adalah para ahli terkenal. Namun, itu masih ada pengecualian, yaitu Chu Feng. Murid hutan Qianwood Selatan itu benar-benar berhasil bertahan. Tidak terbayangkan, tidak heran kepala Akademi Sikong akan melindunginya seperti itu. Jadi itu karena anak ini sebenarnya memang luar biasa, seru para penonton. 25 orang yang berhasil bertahan dalam tekanan selama 1 jam, kini mereka menjadi fokus perhatian semua orang. Adapun orang yang menjadi fokus utama perhatian semua orang, itu tentu saja adalah Chu Feng. Dengan statusnya sebagai murid hutan Qianwood Selatan, itu benar-benar telah mengejutkan orang lain. Paling tidak pada saat ini, jumlah orang yang mendiskusikan Chu Feng telah melampaui Yuan King dan Qin Guang. Sebab itulah, ini menimbulkan ketidaksenangan yang besar bagi para murid di Biara Orion. Terutama Yuan King dan Qin Guang, bahkan ada jejak kedinginan di mata mereka. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.